Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni Sofria dengan NIM 186-275. Saya dari kelas Biologi C angkatan 2018. Video kali ini kita akan membahas tentang penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup, di mana penentuan jenis kelamin dari suatu organisme ditentukan oleh kromosom seks atau yang disebut dengan gonosom. Tentunya di penentuan jenis kelamin ini terdapat beberapa sistem yang dipakai untuk menentukan jenis kelamin pada suatu makhluk hidup. Yang pertama yaitu sistem XY. Sistem XY ini biasa kita jumpai pada manusia, pada hewan, tumbuhan. Pada hewan kita bisa menemukan pada lalat buah atau Drosophila. Kita akan membahas dulu tentang sistem XY yang ada pada manusia, di mana kromosom yang dimiliki oleh betina itu adalah kromosom XX dan kromosom yang dimiliki oleh jantan yaitu kromosom XY. Sehingga pada wanita dengan kromosom XX mempunyai sifat kromosom yaitu homogametik, dan pada pria yang mempunyai kromosom XY mempunyai sifat heterogametik. Selanjutnya, sistem XY pada Drosophila. Drosophila sendiri mempunyai 8 buah kromosom yang terbagi menjadi dua, yaitu 6 kromosom yang disebut dengan autosom dan 2 kromosom yang disebut dengan kromosom kelamin. Dan tipe dari kromosom pada Drosophila yaitu kromosom X memiliki bentuk batang lurus dan kromosom Y berbentuk lebih pendek dan membengkak pada salah satu ujungnya. Sistem XO. Sistem XO ini biasanya dijumpai pada jenis serangga, misalnya belalang, di mana betina mempunyai 2 buah kromosom X dan jantan hanya memiliki 1 buah kromosom X, sama halnya dengan sistem XY. Tetapi pada jantan tidak mempunyai kromosom Y, sehingga sel somatis individu lebih banyak ditemukan pada betina daripada jumlah sel somatis individu yang ditemukan pada jantan. Sistem ZW. Sistem ZW ini biasanya dijumpai pada jenis ikan, burung, beberapa reptil, dan juga kupu-kupu. Nah, pada sistem sebelumnya identik dengan kromosom XX dan kromosom XY. Pada sistem ZW ini berkebalikan, sehingga pada sistem ini ditemukan kromosom yang dimiliki oleh jantan yaitu ZZ dan kromosom yang dimiliki oleh betina yaitu ZY. Sistem ZO. Sistem ZO ini biasa ditemukan pada unggas, yaitu pada ayam, itik, dan sebagainya, yang mempunyai ciri lain dari tipe kromosomnya, di mana tipe kromosom pada ayam betina adalah ZO heterogametik dan pada ayam jantan adalah ZZ homogametik. Sehingga spermatozoa hanya memiliki 1 buah kromosom kelamin yaitu kromosom kelamin Z, dan pada sel telur mempunyai 2 kemungkinan yaitu memiliki kromosom Z dan juga bisa tidak memiliki kromosom kelamin sama sekali. Selanjutnya yaitu sistem haploid diploid. Biasanya ditemukan pada lebah, tawon, semut, di mana mempunyai sistem perkembangan partenogenesis, di mana pembentukan suatu makhluk hidup tidak didahului oleh pembuahan. Lebah madu jantan misalnya memiliki sifat haploid yaitu 6 kromosom. Sel telurnya yang dibuahi oleh spermatozoa menghasilkan sel telur betina yaitu betina ratu dan pekerja, sehingga mempunyai sifat diploid yaitu dengan jumlah kromosom 32. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor dalam penentuan jenis kelamin suatu makhluk hidup. Yang pertama yaitu faktor lingkungan, di mana sistem penentuan jenis kelamin ada juga dari faktor yang non-genetik. Yang kedua yaitu kromatin kelamin dan hipotesis Lyon. Dan selanjutnya yaitu hormon dan diferensiasi kelamin, di mana pada faktor ini sistem hormon akan mengatur kondisi fisiologi dalam tubuh individu sehingga mempengaruhi perkembangan sifat kelamin sekunder. Dan yang keempat yaitu faktor karena gen terpengaruh kelamin, di mana gen yang memperlihatkan perbedaan ekspresi antara individu jantan dan betina akibat pengaruh dari hormon kelamin. Selanjutnya yaitu gen terbatasi kelamin, di mana gen yang hanya dapat diekspresikan pada suatu jenis kelamin saja. Contohnya gen yang mengatur produksi susu pada sapi
perah, yang dengan sendirinya hanya akan dapat diekspresikan oleh individu betina. Selanjutnya, terdapat beberapa protein yang berperan dalam penentuan jenis kelamin. Salah satunya yaitu pada faktor penentuan testis atau TDF, dikenal sebagai protein YSRY, di mana protein tersebut meningkat pada DNA dan akan dikode oleh gen SRE yang bertanggung jawab untuk inisiasi penentuan jenis kelamin, terutama pada mamalia jantan. Materi selanjutnya yaitu sex-linked chromosome atau pautan seks, di mana pautan seks menyebabkan suatu sifat warisan hanya muncul pada jenis kelamin tertentu karena bergantung juga pada gen yang terpaut. Sex-linked chromosome juga bisa terjadi pada manusia, contohnya adalah hemofilia. Hemofilia itu ditentukan oleh gen H yang terpaut pada kromosom X, sehingga hemofilia hanya dapat terjadi pada jenis kelamin laki-laki, sedangkan pada wanita hanya bisa menjadi seorang karier atau pembawa dan akan diturunkan pada anak laki-lakinya. Kemudian juga ada yang disebut hipertrokokis, di mana ditentukan oleh gen H yang terpaut pada kromosom Y dan hanya terjadi pada pria. Sex-linked chromosome juga bisa terjadi pada hewan, yaitu dapat dilihat pada warna pada Drosophila atau lalat buah, di mana mata normal dari Drosophila yaitu mempunyai dua mata yang berwarna merah dan dipengaruhi oleh gen W yang terpaut pada kromosom X. Selanjutnya pada seekor kucing, yaitu terlihat pada warna bulu kucing. Gen ini terpaut pada kromosom X yang menimbulkan warna hitam atau coklat pada kucing berkelamin jantan, dan pada kucing berkelamin betina akan mempunyai kombinasi warna hitam, coklat, dan putih. Sekian materi tentang penentuan jenis kelamin dan sex-linked chromosome. Saya Hazin Safria, see you